Yang menarik adalah hari ini banyak orang yang terlihat percaya dengan agamanya, Iya. apalagi dengan Islam. Tapi ternyata dia nggak begitu yakin dengan apa yang dia percayakan. Itu yang aku lihat bahkan sebelum aku masuk Islam. Jadi sebelum aku masuk Islam, aku melihat bahwasanya banyak sekali orang-orang Muslim yang sebenarnya mereka tidak paham Islam, dan aku berani berargumen dengan apa yang aku katakan. Oke, gimana? Misal, contoh yang paling mudah adalah penelitian tentang sholat. Itu pun baru dilakukan tahun 2020 atau 2023, aku lupa ya. Tapi setidaknya kita dapat di situ kan cuma 30% orang yang sholat dan pergi ke masjid kan. Artinya ini adalah menandakan bahwa sedikit sekali orang practicing sholat misalnya. Atau bahkan ya yang paling mudah yang selalu kita omongin, orang-orang Muslim mengkhianati ayat pertamanya sendiri, yaitu adalah Iqra. Iqra, bacalah. Ternyata minat baca di Indonesia sangat rendah sekali. Dan akhirnya kalau kita lihat dari segi penampakan Islamnya jauh banget daripada apa yang mereka pelajari. Jadi sebenarnya ya nggak Islami banget sih. Maka wajar ketika dikatakan sama beberapa ahli, mereka bilang ini, al-Islamu mahjubun lil muslimin. Islam itu tertutup, terhalangi oleh perilaku orang-orang Muslim. Karena orang-orang melihat orang Muslim nih terlalu parah, mereka tertutup daripada keindahan Islam. Karena sudah ngeliatin orang-orang Muslimnya. Artinya kalau orang-orang Muslimnya di pinggir ini, Islamnya baru kelihatan nih. Apakah itu jadi fenomena juga yang terjadi hari ini ketika kita melihat banyak banget orang yang akhirnya menjudge agama, satu agama karena perilaku dari manusianya? Ada dua. Salah satunya adalah ada orang yang terus kemudian menjudge agamanya dari para pemeluk-pemeluknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pergeseran istilah agama itu sendiri. Contoh misalnya ya, ini pasti ada nih yang komen nih di konten-konten kita nih. Komennya adalah, udahlah Ustadz urusin urusan agama aja. Itu banyak banget, karena bagi mereka agama adalah tentang ritual, agama adalah tentang ibadah-ibadah yang bersifat kayak sholat, puasa dan segala macam. Tapi yang mereka nggak paham bahwasanya berbicara tentang pemimpin itu part of Islam dan ada aturannya di dalam Islam. Menjadi pemimpin yang baik itu dicontohkan Rasulullah. Dan bagaimana terus kemudian memberikan sebuah keputusan yang baik dicontohkan Rasulullah. Nah, artinya kalau mau nanya misalnya bajingan itu kasar atau tidak, jangan nanya sama Menteri Agama harusnya nanya sama Rasulullah juga. Ini seperti apa nih hukumnya ngomong bajingan di pemerintah misalnya. Gitu. Nah, itu salah satunya. Tapi orang-orang mendefinisikan agama cuma sekedar ritual. Nah, itu yang bahaya sih.